Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom buat kita semua. Dengan ucapan syukur dan rasa terima kasih atas segala penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, baik selaku pribadi, keluarga, maupun persekutuan saudara-saudara dalam jemaat GEKO Depok 1. Pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk merayakan tahun anugerah Tuhan 2025 di awal tahun pada pagi hari ini. Dan satu harapan kami sebagai satu persekutuan jemaat Depok 1, kami punya pengharapan hanya kepada Allah dalam Yesus Kristus yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru ini. Dan kami tetap optimis bahwa rancangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan berjemaat kami ada selalu sukacita dan damai sejahtera. Atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Ekumene Depok 1 dan seluruh pekerja gereja, kami mengucapkan selamat tahun baru, tahun rahmat Tuhan 2025 kepada Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita teduhkan hati dan arahkan pikiran kita kepada Allah, Sang Penguasa waktu dan kehidupan. Saat ini kita sedang berdiri di ambang tahun yang baru. Marilah kita sejenak merenungkan perjalanan hidup kita. Dalam setiap detik yang telah berlalu, ada jejak kasih Allah yang menyertai kita. Ada hikmah dalam setiap tantangan yang telah kita hadapi. Dan ada harapan yang memancar dari setiap impian yang kita nyatakan. Tahun 2024 telah menjadi halaman yang terukir penuh cerita, baik suka maupun duka. Seperti sungai yang mengalir, kita dibawa pada perjalanan yang tak terduga, tetapi senantiasa di bawah pengawasannya yang penuh kasih. Kini kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2025, dengan rasa syukur, berharap bahwa setiap hari yang diberikan akan senantiasa diberkatinya, dan bertekad dengan iman untuk melakukan perjalanan ziarah kita. Kiranya kita selalu ingat bahwa dalam setiap pergantian waktu, kasih dan anugerah Tuhan tidak pernah berkurang. Mari kita hadapi tahun baru ini dengan semangat yang baru, membawa terang Kristus ke dalam setiap sudut kehidupan kita. Jemaat diundang untuk berdiri.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah tahun baru saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam bagi saudara yang menyambut Allah Sang Pemberi Kesempatan. Tuhan menyertaimu. Dan besertamu juga. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah tahun baru 2025 diambil dari Yeremia 31 ayat 7 dan 8. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umatmu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Hari ini kita hidup di dunia yang seringkali penuh dengan tantangan, baik itu krisis kesehatan, ketidakpastian ekonomi, atau konflik sosial. Dalam situasi ini, pesan pemulihan dari Yeremia sangat relevan. Tuhan tidak hanya berjanji untuk mengumpulkan umatnya, tapi juga untuk memberi mereka sukacita, penghiburan, dan kelegaan dari kesedihan. Janji ini mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan, bahkan ketika kita merasa terasing atau putus asa. Masa depan yang penuh harapan bukan hanya sekadar impian, tetapi merupakan kenyataan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka yang percaya. Dengan penuh keyakinan, marilah kita memandang ke depan, meyakini bahwa Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan dan mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Nama Yesus menyampai
umat yang bermazmur bagi Allah. Di tahun yang baru ini, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengingat setiap berkat dan pelajaran yang Kau berikan. Pimpin kami dalam jalan-Mu yang penuh harapan. Kuatkan iman dan semangat kami di tahun yang baru ini, agar hidup kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. dalam setiap langkah kami serahkan hidup kami kepadamu. Karena Engkaulah sumber hidup dan pengharapan kami. Dalam kota Raja Daud, anak kandang yang renggang, di palungan diberikan beri mungil yang lemah. Yesus Kristus namanya, dan Maria bundanya. Ia turun dari surga, Tuhan alam semesta, dan palungan dihidangkannya, tempat tidur baginya. Dia hidup beserta orang hina dan rendah. Umat yang mengakui dosanya. Saat kita memasuki tahun baru, penting untuk mengingat bahwa kita semua adalah manusia yang rentan terhadap dosa. Roma 3 ayat 23 dan 24 mengingatkan kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Pengakuan dosa di awal tahun adalah langkah yang sangat penting, karena ini membantu kita menyadari kondisi hati kita dan membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Mari kita datang dengan kerendahan hati, mengakui dosa-dosa kita, dan membuka hati kita untuk menerima anugerah yang diberikan kepada kita. Dengan pengakuan ini, kita dapat memulai tahun baru dengan semangat yang baru, berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan, serta berusaha untuk mencerminkan kemuliaan-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita mengakui dosa kita. Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami telah gagal dalam mencintai sesama dan mematuhi perintah-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami telah berdosa. Kembalikan kami ke jalan-Mu dan perbaharui hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, mengampunilah segala dosa. Dunia kedinginan, kaku membeku, damai yang sejati
Tuhan yang bisa berdiri, saya undang kita untuk berdiri untuk mendengarkan anugerah pengampunan dari Allah. Pada kesempatan ini kita diundang untuk merenungkan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Di tengah perjalanan hidup kita yang seringkali penuh dengan tantangan dan kelemahan, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu siap untuk mengampuni setiap kita. Untuk itu dengarkanlah firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 13 dan 14. Demikian sabda Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia setelah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Syukur pada Allah yang maha baik dan maha murah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di tahun baru 2025, Paulus kembali mengingatkan kita dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, yaitu dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya setiap hari adalah kesempatan baru untuk meninggalkan beban dan kesalahan yang menghantui kita. Mari kita dengan berani melangkah, maju, meninggalkan segala yang tidak berkenan, dan mengarahkan fokus kita kepada tujuan yang lebih tinggi. Di tahun baru ini kita dipanggil untuk berlari menuju hadiah yang telah disediakan oleh Allah bagi kita di dalam Kristus dengan semangat yang baru dan komitmen yang teguh. Inilah saatnya untuk memulai kembali, untuk menyalakan harapan dan memperbaharui jiwa kita sambil mempercayakan langkah kita kepadanya. Takutlah akan Allah dan taatlah firman-Nya. Dalam kemurahan Tuhan kiranya kami terus diubahkan menjadi Kebenarannya. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik, karena apapun yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Yang menabur dalam daging kan menuai kebinasaan, yang menabur seturut Roh Allah kan menuai kehidupan yang abadi. Masih ada
Jemaat, kita akan berteduh sejenak mendengarkan saksian pujian yang dibawakan oleh Komisi Lansia. Silakan.
Terima kasih kepada seluruh anggota Komisi Lansia atas kesaksian pujian yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Keesaan 374 bait 1 dan 2. Mari kita bersatu dalam doa. Di hari yang baru di tahun 2025 ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang datang bersyukur atas semua hal yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami pagi ini memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, mengerti dengan baik, dan terlebih daripada itu Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Inilah kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pembacaan sabda Allah di tahun 2025 ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-31. Yeremia 31 kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari saya ajak kita yang bisa berdiri sebagai tanda kesiapan kita menerima firman. Kita berdiri dan kita membaca secara bersama-sama bagian firman Tuhan ini dari Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca bersama, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita,
Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai. Di jalan yang rata, di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu anak dara akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Allah, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan dulu kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Selamat tahun baru buat kita semua. Ya. Bagaimana acara tadi malam? Aman? Kayaknya yang aman yang di sini ya. Karena tadi malam saya tanya, siapa yang rencana besok tidak gereja? Nggak ada yang angkat tangan. Berarti harusnya jumlahnya sama dengan tadi malam, kira-kira gitu ya. Tapi oke lah, saya juga aman tadi malam. Saya bilang berdoa sebelum jam 12 saja, supaya abis ini jangan jam 12 bunyi, apa namanya itu? Petasan-petasan itu bikin kita gak konsentrasi berdoa. Tapi yang pasti, waktu akan terus berjalan. Amin Bapak Ibu ya. Tadi malam jam 12 malam lewat 1 menit, masuk ke jam 1 gak ada yang aneh-aneh kan ya. Waktu tetap berjalan kayak biasa. Jadi mari sambut segala sesuatu dengan hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tutup tahun tadi malam sebagai warga kerajaan Allah. Aminnya kecil sekali. Mengantuk? Emang tadi malam sampai jam berapa? Sampai jam 3 pagi. Nanti suara saya kencengin biar gak ada yang ngantuk gitu ya. Ya. Warga kerajaan Allah bukan kerajaan dunia. Tadi malam petunjuk hidup baru bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Petunjuknya jelas. Maka saya berdoa, saya percaya Bapak Ibu menutup tahun ini, tahun kemarin, tahun ini belum juga ya, masih ada 365 hari lagi. Tutup tahun kemarin sebagai warga kerajaan Allah, menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, mengevaluasi semua perjalanan yang kita lalui, lalu langkah masuk di tahun yang baru dengan harapan yang baru. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat perjalanan kehidupan kita manusia, ya,
Ada dua hal yang penting Tuhan lakukan bagi kita. Kalau kita lihat apa yang sudah kita lalui di hari-hari kemarin, selalu ada dua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita manusia. Yang pertama, Tuhan selalu mengerjakan apa yang tidak dapat kita lakukan karena keterbatasan kita sebagai manusia. Ini yang seringkali kita kenal dengan istilah mujizat Tuhan. Bapak Ibu alami mujizat Tuhan? Kapan? Setiap waktu. Saya sendiri pribadi mengakui banyak sekali apa yang Tuhan lakukan melampaui keterbatasan kita sebagai manusia. Mujizat Tuhan itu terjadi setiap waktu dalam hidup kita. Satu contoh sederhana aja. Tarik napas ini siapa yang bisa atur? Betul ya? Kalaupun kita atur hanya bisa 8 menit, kita tidak bernapas. Itu pun saya percaya nggak semua kita bisa capai 8 menit. Ya, ada survei membuktikan 8 menit orang bisa menahan napas dalam kedalaman laut itu ya. Ada yang bisa 8 menit. Saya percaya 1 menit aja udah langsung kayak napas sudah sampai di sini ya. Ya. Kita terbatas. Maka yang dikerjakan oleh Tuhan adalah Dia mengerjakan apa yang tidak dapat kita kerjakan. Dan itu kita alami setiap waktu dalam kehidupan kita, mujizat Tuhan. Kapan mujizat Tuhan itu bisa terjadi? Waktu kita mengakui bahwa kita terbatas. Waktu kita tahu bahwa Tuhan, saya sudah sampai pada titik di mana ini ujung kekuatan saya. Bagian berikutnya itu bagiannya Tuhan. Amin. Maka saya percaya kalau kasih kesaksian banyak orang alami itu. Itu kita alami di tahun 2024. Banyak sekali yang Tuhan buat di luar batas cara berpikir kita manusia. Sampai hari ini kita bilang, puji Tuhan ya, masuk tahun baru dengan sesuatu yang kita evaluasi bersama. Cuman beda tulisan saja, tapi waktu demi waktu itu kita lalui seperti biasa. Itu yang pertama yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, Tuhan tidak hanya mengerjakan sesuatu yang melampaui apa yang menjadi kekuatan keterbatasan kita sebagai manusia atau mujizat. Tapi Tuhan juga tidak pernah mengerjakan apa yang Bapak, Ibu, dan saya sanggup untuk kerjakan itu. Tuhan gak ambil alih. Artinya Tuhan selalu beri kesempatan bagi kita untuk lakukan bagian kita. Kita ini bukan robot Bapak Ibu Saudara. Banyak orang bilang, ya udah saya serahkan sama Tuhan, saya gak bikin apa-apa. Gak bisa. Harus ada bagian yang kita kerjakan. Yang Tuhan tahu kamu sanggup lakukan itu, Tuhan tidak akan lakukan itu untuk kita. Karena Dia tahu kita bisa lakukan itu. Maka Tuhan kerjakan itu dalam kehidupan kita. Tadi saya bilang kita bukan robot yang Tuhan tekan tombol ini kita lakukan itu. Tuhan tekan tombol ini kita lakukan. Enggak. Bapak, Ibu, dan saya diciptakan oleh Tuhan istimewa. Kita dikasih akal pikiran kita. Maka akal itulah yang membawa kita hari ini ada di tempat ini. Untuk kita bilang begini, saya mulai hari pertama di tahun yang baru dengan bersyukur kepada Tuhan. Itulah tujuan kita datang hari ini ya Bapak Ibu ya. Amin. Itulah prioritas kita. Saya mau datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau memang kita sudah ada di tempat ini untuk bersyukur, bersyukurlah. Karena itu yang kita harus lakukan di hadapan Tuhan. Namun satu hal yang harus kita ingat adalah kita bisa lakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Tapi jangan pernah Tuhan pun harus terlibat di dalamnya. Dan kalaupun kita kerjakan segala sesuatu yang menjadi bagian kita dan kita berhasil untuk hal itu, catatannya jangan pernah sombong. Amin. Jangan pernah sombong. Tuhan tinggal sepak sedikit aja, selesai kita dengan segala kesombongan kita. Maka kita masuk tahun ini dengan sebuah pengharapan bahwa Tuhan, saya kerjakan bagian saya. Apa yang harus saya kerjakan itu dengan baik. Dengan maksimal sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Maka saya percaya bahwa ada bagian yang terbatas apa yang tidak bisa saya kerjakan. Itu adalah bagian Tuhan.
Bapak Ibu, kalau kita hidup berdasarkan dua kebenaran ini kita pahami dengan benar dalam hidup kita. Dan itu mendasari seluruh perjalanan hidup kita. Percayalah, Bapak Ibu dan saya sedang ada pada track yang benar. Kita sedang berjalan menuju tujuan Allah menciptakan kita. Masih ingat kemarin ya kita belajar Tuhan punya visi bagi hidup kita. Apa visi Tuhan bagi kita? Tuhan mau kita bawa hidup kita, orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, bawa mereka masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam pimpinan Allah. Nah, kalau kita hidup dalam standar ini, kita hidup dengan pemahaman bahwa ada hal yang kita kerjakan, ada bagian yang tidak bisa kita kerjakan dan Tuhan pasti kerjakan itu, kita sedang berjalan dalam jalur yang benar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan, tema kita hari ini masa depan yang penuh harapan. Percaya itu? Orang akan percaya kalau dia ada di track yang benar. Karena dia tahu, di titik-titik di mana saya nggak bisa, ada yang mengerjakan itu. Mata kita terbatas Bapak Ibu Saudara untuk lihat semua yang terjadi atas hidup kita. Batasan kita cuma hari ini, detik ini, saat ini. Bapak Ibu gak bisa prediksi besok apa yang akan terjadi dengan hidup saya. Betul ya? Apakah saya masih tarik napas atau Tuhan katakan sudah selesai? Bapak Ibu masih mau terus atau sudah selesai? Masih ingin hidup? 1000 tahun? Ya, karena sudah aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Udah tinggal rangka itu kayaknya. Kalau 1000 tahun ya, saya nggak mau lah. Bikin susah banyak orang saja kan. Aku masih mau hidup sampai Tuhan perkenankan kamu selesai. Makanya selama masih ada kesempatan, kita nggak tahu tahun 2025 apa yang akan terjadi pada kita. Kalau prediksi banyak, baca aja, buka aja berita-berita di media sosial. Banyak yang akan terjadi, tapi jangan pernah percaya. Jangan tiba-tiba langsung buka ramalan ya. Wah, tahun 2025 yang akan terjadi adalah pandemi edisi kedua. Semua orang langsung, aduh. Kan ada berita itu ya. Bapak Ibu percaya itu? Tapi kalau terjadi bagaimana? Percayanya sama Tuhan. Amin. Terjadi silakan aja. Ingat dari firman tadi malam. Situasi jangan mengubah visi Tuhan atas hidup kita. Amin. Bisa saja mau pandemi pertama kemarin, kedua, ketiga, sampai ke 10 pun situasi bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Nah itu dia. Makanya kalau berpegang pada prinsip kebenaran ini, mau jadi kayak apapun, ramalan model apapun. Biasa kan kalau awal tahun kan muncul itu tuh, kalau dulu tuh ada mama siapa itu? Tahu ya, saya cuma tes saja itu. Ya, ternyata hafal. Mama Loren kalah dengan Mama Lemon. Itu ya. Kalau Mama Lemon bisa kehilangkan lemak, Mama Loren kasih tuan-tuan tiup 1 kali langsung selesai. Ya. Ini kan mulai muncul nanti nih, peramal-peramal yang akan mulai memprediksi apa yang akan terjadi. Saya mau katakan Bapak Ibu baca silahkan. Ya. Bilang begini, mau jadi kayak apapun, saya tetap percaya Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Itu yang paling utama tuh ada di situ. Jadi jangan sampai kita terombang-ambing. Lalu tema kita hari ini jadi kabur. Masa depan yang penuh harapan. Tapi begitu baca berita, aduh ini ada masa depan nggak nih buat saya, buat anak-anak saya, buat keturunan saya. Saya percaya waktu pandemi kemarin banyak yang goyang loh. Benar Bapak Ibu ya? Banyak yang goyang. Ya mulai berpikir, aduh Tuhan Yesus gitu ya. Dan saya tahu itu, saya rasa COVID-19 kemarin itu kayak dia punya mata. Kayak dia tahu siapa aja yang harus saya singgahi. Tuh ya. Saya termasuk orang yang kena. Jadi jangan bilang pendeta kebal COVID-19. Saya orang pertama yang kena di jemaat. Waktu saya masih di Bintaro. Kenapa Bapak Ibu lihat saya begitu? Saya banyak dosa kali ya. Tuhan izinkan begini, kamu kena nomor 1. Saya kena di awal itu. Tapi yang anehnya, saya dirawat oleh suami dan anak saya.
mereka dua bebas. Sampai saya sempat berpikir gini, dosa apa ya saya Tuhan? Itu ya, apa saya kurang beriman atau bagaimana ini? Ternyata Tuhan izinkan saya alami supaya saya mengalami mujizat Tuhan. Lalu ketika saya berjumpa dengan orang lain, saya sampaikan kekuatan mujizat itu kepada mereka. Nah, saya bilang begini, kalau mau mati gak usah pakai COVID. Tuhan satu kali tiup saja kita selesai. Dan ingat, kita sudah ditentukan kapan kita meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu tahu? Tahu kebenaran, bukan tahu waktunya. Nggak ada yang tahu. Tapi tahu kebenaran ini ya. Bahwa Tuhan sudah tentukan. Dari mulai kita ada dalam dunia ini, Tuhan sudah tentukan kapan kita meninggalkan dunia ini. Tuhan tentukan tahun 2024 ada 10 jemaat yang dipanggil oleh Tuhan. 10 Bapak Ibu. Tahun ini nggak tahu. Kenapa takut? Enggak ya? Nggak usah takut loh, orang Tuhan sudah tentukan kok. Kalau memang tahun ini, makanya urus kita hidup baik-baik. Karena masa depan itu pasti ada. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Mata kita terbatas melihat sampai hari ini. Tapi Tuhan sudah tahu sampai akhir hidup kita di dunia ini. Apa yang akan kita alami? Makanya untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita, dengan harapan yang sungguh kepada Tuhan, berserahlah. Kalau kita berserah, kita akan berjalan bersama Tuhan sampai ujung waktu kita, dan kita akan menang. Hari ini kita membaca bagian firman Tuhan, memberikan gambaran kepada kita bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa memulihkan kehidupan umatnya. Ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang Tuhan mau untuk umat kerjakan. Bapak Ibu kalau baca kitab Yeremia, ada 2 pesan penting dari kitab ini. Yang pertama, kitab Yeremia itu menggambarkan tentang bagaimana kehancuran orang Israel karena dosa mereka. Bapak Ibu ingat, dosa adalah dosa. Bukan sebuah masalah yang bisa kita tinggalkan. Setiap dosa pasti ada hukumannya. Betul? Bapak Ibu masih bikin dosa? Masih ya? Ada yang bilang gini, masihlah, pasrah banget itu ya. Masih bikin dosa? Masih. Berarti siap terima hukuman. Nah itu dia Bu Pendeta. Kan saya sudah berdoa minta ampun. Masa Tuhan penuh kasih masih menghukum saya? Terkadang Tuhan harus memberikan ganjaran supaya kita tidak kembali pada posisi dosa itu. Maka hari ini kitab Yeremia menggambarkan bahwa orang Israel mengalami kehancuran. Kenapa? Karena dosa mereka dibuang ke Babel. Yeremia hidup di zaman bangsa Israel ada dalam pembuangan. Tuhan buang mereka ke Babel, tapi hukuman ini bukan akhir dari kisah hidup orang Israel. Mereka masih ada sampai sekarang. Dan tetap menjadi bangsa pilihan Allah. Tapi yang bedanya adalah muncul Israel baru karena Yesus Kristus, itulah kita. Orang-orang yang menerima anugerah dan berkat Tuhan. Dan kita berjalan dalam terang kasih Tuhan. Bagian kedua yang dijelaskan kitab Yeremia adalah, di samping bangsa Israel mengalami kehancuran karena dosa, tapi ada satu bagian firman Tuhan yang tidak pernah tidak disampaikan Yeremia. Dia sampaikan bahwa kasih setia Tuhan atas kehidupan umat Israel tidak pernah berkesudahan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan tuh nggak pernah habis. Kasih kita bisa habis. Suami istri menikah kasihnya full tank. Betul? Tahun pertama, tahun kedua masih mulai turun nih. Karena nggak isi lagi, akhirnya mulai kosong. Kalau sudah kosong, nggak diisi bersama Tuhan, cari di tempat lain. Makanya tadi malam firman Tuhan bilang ada banyak keluarga kacau, keluar dari visi. Karena tidak menyinari kasih yang dimiliki itu dengan kasih yang datang dari Allah. Saya suka bilang begini,
sinarilah kasih yang kita punya. Kasih kita punya apa? Kasih eros, kasih karena perbedaan jenis kelamin. Apalagi yang kasih kita punya? Kasih filia, karena kita punya kedekatan relasi. Kasih storge, karena kita ada hubungan darah. Nah, kasih-kasih model seperti ini harus setiap saat disinari oleh kasih-Nya Allah. Supaya apa? Itu berubah menjadi kasih yang sempurna dari Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi orang Israel. Maka di bagian-bagian tertentu kitab Yeremia, secara khusus juga bacaan kita hari ini, Tuhan berkata Dia tidak pernah melupakan umatnya, meskipun kondisinya sangat buruk sekalipun. Tuhan tetap memulihkan, menyelamatkan, dan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada bangsa Israel. Dalam bagian ini Tuhan berjanji untuk tidak tinggalkan mereka. Tentunya janji Tuhan ini berlaku bagi orang-orang yang tetap punya pengharapan, betul ya? Karena ada orang-orang yang mereka memang benar-benar tinggalkan Tuhan. Mereka memang benar-benar melakukan penyembahan berhala sampai akhir hidup mereka. Tapi Tuhan katakan, aku berjanji. Dan orang yang berpegang pada janji Tuhan, dia alami pemulihan itu. Bapak Ibu baca ayat bacaan kita tadi, ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Bagian Tuhan adalah Dia mengumpulkan kembali umatnya dari ujung-ujung bumi. Tanpa memandang latar belakang mereka. Ada yang buta, ada yang lumpuh. Ada perempuan mengandung, ada perempuan melahirkan. Allah pulihkan hidup mereka. Apa yang mau dikatakan dari bagian ini? Tidak ada situasi yang terlalu sulit yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mau ulangi sekali lagi. Tidak ada situasi yang terlalu sulit yang di atasnya tidak bisa terjadi mujizat Tuhan. Itu tidak akan pernah ada dalam kamus Tuhan. Semua situasi yang sulit sekalipun, Tuhan bisa pulihkan itu. Tapi itu hanya bisa terjadi bagi orang-orang yang tetap memiliki pengharapan. Bahkan Tuhan tidak pandang siapa kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Tuhan gak bilang mujizat Tuhan hanya dialami oleh orang-orang yang berjabatan gerejawi. Enggak. Mujizat Tuhan hanya terjadi bagi orang-orang yang dari atasnya sudah keturunan Kristen. Tidak. Tuhan bilang mau lumpuh kah, mau buta kah, semuanya terima yang namanya mujizat Tuhan. Ini Tuhan berikan itu kepada orang Israel. Maka pertanyaannya, apa yang harus menjadi respon orang Israel dalam menerima pemulihan yang Tuhan berikan? Perhatikan ayat yang ke-7 bagian awal. Di situ dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak, sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan selamatkanlah umatmu, sisa orang Israel. Tuhan cuma minta kita satu, bersukacitalah dalam segala hal. Jadi mau keadaan kita terburuk sekalipun dalam ukuran manusia, kalau kita mengalami mujizat Tuhan, respon kita adalah bersukacitalah dan bersyukurlah. Kita nggak tahu tahun 2025 apa yang akan kita alami, gitu ya. Tapi orang Israel diingatkan oleh Tuhan, dalam semua musim kehidupan, tetaplah bersukacita. Itu kayak, kalau saya bayangkan kayak begini Bapak Ibu, mati lampu ya. Tadi malam nggak mati lampu ya. Ada beberapa tempat mati lampu saya dengar. Apa mungkin disengaja kali ya? Petasan bunyi, listrik juga bunyi gitu ya. Jadi mati lampu. Orang kalau mati lampu itu kan gak enak ya. Biasa kalau mati lampu semuanya bilang apa? Ya. Tapi tiba-tiba nyala semua teriak. Yeay. Gitu kan. Orang senang kenapa? Lampu nyala, ada sesuatu yang baik lagi kita imani, kita alami. Nah seperti itulah sebenarnya Tuhan inginkan kita alami dalam hidup kita. Kadang ada masa-masa membuat kita bilang, ya Tuhan, kok begini? Tapi percayalah begitu kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, kita akan bilang, yes, Tuhan baik. Baru tahu, dari dulu dia memang baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk tahun yang baru ini. Masalah masih ada? Masih, orang tadi malam kan cuma beda 20-24 ke 20-25 dalam catatan kan. Tapi waktu tetap bergulir.
Bukan berarti tadi malam kita tutup 2024 sampai kita menikmati malam tahun baru lalu kita pikir masalah selesai. Enggak. Hari ini masalah yang kemarin masih ada kita lewati. Bahkan kita tidak pernah tahu apakah masalah itu semakin lebih baik atau semakin lebih sulit untuk kita hadapi. Firman Tuhan tadi malam katakan, Bapak Ibu masih ingat? Kalau keadaan kita itu semakin sulit, jalan kita semakin sulit, imanilah kemungkinan panggilan kita semakin tinggi. Amin. Jadi kalau semakin sulit, imanilah Tuhan sedang membawa saya untuk lebih lagi. Kayak kita sedang mendaki gunung. Saya tidak pernah daki gunung karena saya tidak kuat. Ya, mungkin sampai setengah saya ditinggalkan dan saya hilang. Saya nggak kuat dan saya tidak suka gitu ya. Tapi orang yang daki gunung mereka bilang begini, saya tanya teman saya, kok kamu suka banget sih? Dia bilang, kamu nggak pernah rasakan, begitu ada di bagian puncak, itu kayak ada sebuah kepuasan tersendiri yang dirasakan, yang kamu nggak akan pernah bisa rasakan. Saya bilang nggak perlu sampai ke atas gunung, bangun pagi hari pun kita rasakan kepuasan itu. Tapi memang saya nggak pernah bisa rasakan itu. Tapi yang kita mau bilang begini, begitu sampai di puncak, kita bisa melihat segala yang diciptakan Tuhan baik adanya. Demikianlah hidup kita. Maka orang yang akan melihat mujizat Tuhan adalah orang yang tetap memiliki pengharapan. Bapak Ibu masih punya pengharapan? Amin. Karena pengharapanlah orang masih berobat sampai hari ini. Karena dia pengen sembuh. Karena pengharapanlah Bapak Ibu masih berdoa, menyerahkan seluruh pergumulan pada Tuhan. Kenapa? Karena kita masih berharap Tuhan memulihkan keadaan kita. Karena pengharapanlah kita masih tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa? Karena dialah jaminan bagi kita untuk hidup dalam kekekalan. Ada sebuah kata-kata bijak bilang begini Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin bisa bertahan hidup tanpa makan 40 hari. Kita mungkin juga bisa bertahan hidup tanpa minum. Survei membuktikan itu selama 3 hari. 3 hari gak minum kita masih bisa hidup. Kita mungkin juga bisa masih hidup tanpa udara. Kita tidak bernapas 8 menit. Tapi 1 detik pun kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Maka masuklah tahun ini dengan pengharapan. Bahwa masa depan Bapak Ibu Saudara Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami percaya dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Bahwa Tuhan menyiapkan bagi kami masa depan yang penuh harapan. Kami masuk tahun ini dengan berkomitmen untuk hidup di dalam firman dan menghidupi firman Tuhan. Sehingga apa yang kami boleh lalui dalam hari hidup kami, situasi mungkin tidak berubah, atau situasi kami berubah menjadi lebih sulit, tapi iman kami tetap kuat, dan kami boleh berkata, Engkau Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu atas kehidupan kami. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Keesaan 374 bait 3 dan 4. Segalanya mungkin dengan firman-Nya, percaya dan aminkanlah. Janjinya selalu ditepati.
Bapak Ibu jemaat sekalian diundang untuk berdiri. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita di tahun yang baru dengan sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang tercurah bagi kami sampai dengan hari pertama di tahun yang baru ini. Kami tahu Tuhan, tahun ini akan kami lalui dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan kami bahwa masa depan yang penuh harapan Tuhan siapkan bagi kami, bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan kami menapaki hari hidup kami di tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan, baik kami pribadi, keluarga, bahkan gereja-Mu, bahkan juga bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, biarlah tahun ini menjadi tahun berkat bagi kehidupan kami, keluarga, gereja, bahkan juga berdampak bagi kehidupan kami di tengah masyarakat. Berkat Tuhan tercurah, kami boleh menjalankan visi Tuhan, menjalankan misi Tuhan untuk mencapai visi-Mu ya Bapa. Membawa ada banyak orang kami bawa untuk masuk dalam kerajaan Allah. Maka biarlah tahun ini ya Tuhan, kami mengalami kemenangan-kemenangan iman. Kami tidak fokus pada apa yang kami masih hadapi, kami gumuli sampai dengan tahun ini. Tapi kami fokus kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Dan kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga melakukan apa yang menjadi bagian kami. Mengerjakan dengan maksimal tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami boleh melihat tangan Tuhan menyertai seluruh bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami pada Tuhan secara khusus dalam syafaat ini. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan orang tua terkasih kami yang ada dalam komisi lansia. Hari ini Tuhan, 25 tahun Tuhan nyatakan penyertaan Tuhan bagi komisi lansia untuk boleh ada di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Mari Bapa, biarlah komisi lansia secara khusus setiap anggota yang ada terus ada di dalam pertumbuhan iman sampai akhir kehidupan mereka. Boleh memberikan video yang baik bagi anak-anak cucu. Boleh menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan orang tua terkasih kami. Sehingga setiap perkataan memberkati kehidupan anak cucu. Setiap doa yang dinaikkan Tuhan mendengar dari mulut, hati, pikiran orang tua kami. Dan kami berdoa Tuhan memelihara, Tuhan menjaga kesehatan seluruh anggota komisi lansia. Sehingga di tahun ini Tuhan semangat baru pun terjadi untuk terus bertumbuh di dalam persekutuan kasih, di dalam pengenalan yang benar akan firman Allah. Sehingga kami boleh menjadi orang tua yang terus menjadi saluran berkat, baik di tengah keluarga maupun dalam kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, pengurus komisi lansia, Tuhan memberkati secara khusus program-program yang akan dilakukan di tahun ini. Semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat agar pengurus bersama koordinator boleh bekerja sama untuk menjalankan setiap program bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini mari Tuhan berkati. Kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di tahun ini ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tidak hanya sekedar melakukan rutinitas kegiatan koinonia ataupun
acara-acara seremonial gereja, tapi di dalamnya kami bertumbuh bersama. Di dalamnya kami belajar kehendak Tuhan melalui firman, sehingga apa yang boleh kami terima, kami dalami itu, kami hidupi itu dalam kehidupan kami. Sehingga melalui hidup kami ya Tuhan, gereja-Mu bertumbuh. Kami sehat dalam iman, gereja ini kuat untuk melakukan penginjilan. Ini menjadi doa kami ya Tuhan. Bahkan kehadiran kami di tengah masyarakat di mana kami ada, Tuhan berkati. Kota Depok di mana kami ada, Tuhan berkati. Pemerintah kami dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan di bagian RT RW, Tuhan memberkati. Agar semua keputusan kebijakan yang mereka boleh ambil, kesejahteraan negeri ini boleh terjadi di tahun 2025. Pemerintahan yang baru Tuhan beri hikmat agar apa yang dilakukan Tuhan itu mencapai apa yang menjadi visi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ini menjadi doa kami Tuhan di hari pertama di tahun ini. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berduka diberikan penghiburan, bahkan kami yang hilang pengharapan karena situasi kehidupan yang tertekan kami alami. Kami punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan untuk menjalani hari hidup di tahun ini dengan sungguh-sungguh mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni kami Tuhan. Kalau dalam hari kehidupan kami Tuhan, ada banyak hal yang membuat kami kecewa, kami hilang pengharapan dan kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ampunilah kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Doa ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di awal tahun baru ini, kita diingatkan untuk membuka hati kita dalam memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Persembahan kita bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi sebuah respon sukacita atas kasih dan kemurahan-Nya. Dengan menyadari bahwa setiap yang kita miliki adalah anugerah darinya, marilah kita menabur dengan hati yang penuh kerelaan dan sukacita, sebagaimana firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saat kita mempersembahkan diri dari sumber daya kita mengizinkan Allah untuk melipat gandakan berkat ini. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Mari kita memberi persembahan kita dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menggenapi janji-Nya untuk melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Segala karya Tuhan, diberinya kita pun
Ya Tuhan yang penuh kasih, di awal tahun yang baru ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami mengingat semua berkat yang Engkau limpahkan kepada kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah anugerah dari-Mu. Saat ini, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur dan komitmen kami untuk melayani-Mu. Terimalah persembahan ini, Tuhan, dan pakailah untuk memperluas pekerjaan-Mu di bumi ini. Kami percaya bahwa Engkau akan melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami dan mengubah setiap persembahan ini menjadi sesuatu yang berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk memberi dan terlibat dalam rencana-Mu yang lebih besar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tanggal 1 Januari menjadi hari ulang tahun Komisi Lansia GKU Jemaat Depok 1. Jadi hari ini nanti setelah kita menerima berkat Tuhan menyanyikan lagu Amin Haleluya, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita bersuka cita bersama dengan orang tua terkasih kita untuk tiup lilin. Ada kuenya. Bisa juga nanti dibagikan, ya. Dan setelah itu baru kita nyanyikan lagu El Shaddai untuk menuju ke depan menerima salam presbiter. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita ingat bahwa Allah kita adalah juru selamat yang setia, yang menjamin hidup kita di tahun yang baru ini. Dia telah berjanji untuk tidak meninggalkan kita dan kasih-Nya senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah. Dengan keyakinan akan jaminan-Nya, mari kita melangkah ke depan dengan keberanian dan iman, siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat, dan melalui kita kasih dan kuasa Allah akan dinyatakan kepada dunia. Kita naikkan pujian Yesus segala-galanya mentari hidupku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu di tahun yang baru ini.
Terimalah berkat Tuhan. Di tahun yang baru ini kiranya Tuhan memberkati saudara dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kiranya Tuhan terus memegang tangan kanan saudara dan memberikan kemenangan dalam setiap langkah hidup saudara. Kiranya kasih-Nya menyertai saudara, memberikan kekuatan dan pengharapan di tengah segala tantangan yang mungkin saudara akan hadapi di tahun ini. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak Ibu lansia, orang tua kami dipersilakan untuk maju semua ke depan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi disampaikan Ibu Pendeta dari mimbar, bahwa hari ini di tahun yang baru, tepat di tanggal 1 Januari 2025, kita juga bersuka cita karena Komisi Lansia, Komisi Lanjut Usia di gereja kita GKU Depok 1 hari ini juga tepat berulang tahun ke-25. Biarlah orang tua kami semua yang ada di sini, yang semuanya hadir di depan di sini, tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selalu dalam berkat dan lindungan Tuhan dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2025 dan seterusnya. Majelis Jemaat GKU Depok 1 juga mengucapkan selamat ulang tahun lansia ke-25 bagi pengurus Pak Desa Nyoto sebagai Ketua Komisi Lansia dan juga Ibu Sudibyo sebagai Koordinator Komisi Lansia. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Lilin
Bagi kuenya nanti aja. Kita berdoa ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebahagiaan sukacita kami rasakan bersama dengan para orang tua kami. Hari ini 25 tahun, Tuhan izinkan komisi lansia ada untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan komisi ini secara khusus semua anggota komisi lansia. Tuhan berkati agar melalui kehidupan mereka video yang baik itu ditampilkan dan itu menjadi berkat bagi anak-anak cucu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Ibadah telah selesai. Selamat tahun baru. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh.